Selamat siang untuk seluruh dosen STEM ICI yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sonali Gramatika Pasaribu dengan nomor NIM 170300025. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi e-Katalog sebagai media promosi berbasis web pada browser Siti Botania. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi, semakin tinggi juga pemanfaatannya, sehingga mempermudah aktivitas sehari-hari terutama dalam pekerjaan. Seperti pada saat ini, adanya sistem informasi e-Katalog berbasis web yang dimana digunakan sebagai media promosi dalam penjualan produk. Hal ini menimbulkan persaingan antar toko semakin tinggi, yang dimana toko harus memperlihatkan kualitas produk dan apa saja produk yang ada. Contohnya pada browser Siti Botania, yang dimana toko masih menggunakan browser sebagai media promosinya, sehingga hal tersebut kurang efektif untuk digunakan. Dan di sini dilakukannya penelitian, rancang bangun sistem informasi e-Katalog sebagai media promosi berbasis web pada browser Siti Botania. Dilakukannya penelitian tersebut untuk mempermudah toko dalam melakukan promosi produk. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi e-Katalog pada browser Siti Botania. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi e-Katalog, apakah mempermudah pekerjaan di toko. Yang ketiga, apakah sistem informasi e-Katalog dapat diterapkan dengan baik. Yang selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, menjelaskan perancangan, apa saja perancangan yang membangun sistem informasi e-Katalog berbasis web. Yang kedua, apa saja cara kerja dari sistem informasi e-Katalog berbasis web yang telah dirancang. Yang ketiga, sistem yang dibangun hanya untuk bagian promosi atas produk yang ada pada toko. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mempermudah browser Siti Botania dalam hal promosi produk toko dengan merancang sistem informasi e-Katalog berbasis web. Yang kedua, untuk mempermudah browser Siti Botania dalam hal melihat stok barang. Yang ketiga, menjalankan rancang sistem informasi e-Katalog ke dalam sebuah web. Yang selanjutnya, bab 2, landasan teori. Sistem informasi, pengertian sistem informasi. Menurut Tata Sutabri, dalam Harkamesha Andrianov, sistem adalah sebuah himpunan dari sebuah komponen, unsur yang terorganisir, saling tergantung satu sama lain, dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sebuah sistem memiliki bagian-bagian komponen yang saling berkaitan dalam mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya, karakteristik sistem informasi. Karakteristik sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama komponen, merupakan elemen yang lebih kecil, yang dapat disebut juga subsistem. Contohnya pada sistem komputer yang terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Yang kedua, boundary atau batasan sistem. Batas sistem merupakan pembatasan antara suatu sistem dengan satu sistem lainnya, ataupun dengan lingkungan luar. Batas sistem ini membuat suatu sistem sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari suatu sistem tersebut. Yang selanjutnya, environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah apapun yang ada di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat juga bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan pada sistem. Yang selanjutnya, interface atau penghubung sistem. Penghubung pada sistem ini merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini juga dapat memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang selanjutnya, input atau masukan. Masukan merupakan sebuah energi yang masuk ke dalam sistem, dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input berupa energi agar sistem tersebut dapat beroperasi. Yang selanjutnya, output atau keluaran merupakan hasil dari energi yang telah diolah dan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada subsistem lainnya. Yang ketujuh, proses atau pengolahan sistem. Pada suatu sistem mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya, yang dimana pengolahan yang berubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, objektif and goal atau sasaran dan tujuan sistem. Setiap sistem pasti memiliki tujuan atau sasaran. Jika sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Sasaran sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Yang selanjutnya, kualitas informasi. Dalam mengelola sebuah sistem, pastinya akan menghasilkan sebuah informasi. Kualitas suatu informasi sangat penting untuk keberhasilannya mengembangkan sistem yang akan dirancang. Berikut kualitas informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, kelengkapan dan keluasan. Yang ketiga, kebenaran. Yang keempat, terukur. Yang kelima, keakuratan. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, keluasan. Yang kedelapan, ketepatan waktu. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia atau SDM. Keempat bagian tersebut saling berkaitan untuk memberi hasil pada sebuah sistem yang nantinya diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa komponen dan beberapa elemen, yang dimana komponen dan elemen saling berkaitan dan memiliki fungsional sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Komponen-komponen yang dimaksud yaitu, yang pertama, output atau masukan, yang kedua, output atau keluaran, yang ketiga, software atau perangkat lunak, yang keempat, hardware atau perangkat keras, yang kelima, database atau basis data, yang keenam, kontrol dan prosedur, yang ketujuh, teknologi dan jaringan komputer. Yang selanjutnya, rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan perantara yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Tanpa adanya perangkat lunak, maka perangkat keras yang telah diciptakan tidak akan dapat berguna atau berfungsi dengan optimal. Pengertian perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang membahas tentang aspek-aspek produksi pada perangkat lunak melalui dari tahap awal, yaitu menganalisa kebutuhan pengguna, menentukan kebutuhan pengguna, mendesain, pengkodean, pengujian, sampai kepemeliharaan sistem setelah dilakukannya pengembangan. Yang selanjutnya, proses perangkat lunak. Proses dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak dalam beberapa rentang waktu tertentu. Yang kedua, mendefinisikan bagaimana perangkat lunak dibuat, mencakup arsitektur perangkat lunak, interface, algoritma. Yang selanjutnya, penerapan dan pengujian program yang ada. Yang selanjutnya, integrasi pengujian modul program. Yang terakhir, melakukan validasi perangkat lunak secara keseluruhan. Yang selanjutnya, model waterfall. Menurut Pressman, model waterfall merupakan sebuah model klasik yang dimana bersifat berurutan dalam membangun software. Model ini sering disebut juga dengan classic life space atau metode waterfall. Berikut urutan pengembangan software menggunakan metode waterfall. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, permodelan. Yang keempat, konstruksi. Yang kelima, penyerahan sistem ke pengguna. Yang keenam, serta perawatan sistem. Yang selanjutnya, on-site modeling language atau OML. On-site modeling language atau OML merupakan perangkat lunak yang berinteraksi objek. Perancangan model yang digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang ada dan merangkumnya sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Bagian-bagian utama yang ada pada OML yaitu, yang pertama, view, yang kedua, use case view, yang ketiga, logical view, yang keempat, component view, yang kelima, concrete view, yang keenam, deployment view. Yang selanjutnya, bagian-bagian diagram OML. Dalam OML ada beberapa diagram yang digunakan dalam pengembangan sistem. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah interaksi antar sistem internal, eksternal, dan user. Secara grafik, menggambarkan siapa saja yang terkait dalam sistem dan cara user berinteraksi dengan sistem. Use case diagram memiliki 3 komponen, yaitu sistem atau use case. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas yang ada pada sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Yang ketiga, scan diagram. Scan diagram merupakan gambaran tahap demi tahap pada sistem, termasuk perubahan secara logis yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan sebuah struktur diagram yang menggambarkan kelas pada suatu sistem serta atribut dan yang menjalankan operasi antar kelas. Bagian-bagian dari kelas diagram. Yang pertama, kelas, yang kedua, atribut, yang ketiga, operation.
Yang selanjutnya sistem inventory. Pengertian inventory. Inventory merupakan sumber daya yang menunggu proses lanjutan. Yang dimaksud dengan proses lanjutan tersebut adalah merupakan kegiatan produksi pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran pada sistem distribusi, ataupun kegiatan konsumsi pangan pada sistem rumah tangga. Jenis-jenis inventory. Persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah merupakan persediaan bahan yang merupakan elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Yang selanjutnya prosedur komponen-komponen rakitan. Merupakan persediaan komponen-komponen yang menjadi bahan utama yang ada pada perusahaan. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong merupakan bagian atau komponen barang jadi, namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. Yang keempat, persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses atau bisa disebut persediaan setengah jadi, yakni salah satu persediaan yang merupakan keluaran dari tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. Yang selanjutnya, website. Definisi website. Web merupakan suatu aplikasi yang berisikan file-file multimedia atau teks, gambar, suara, animasi, video. Di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Jenis website. Berikut beberapa contoh jenis web berdasarkan fungsinya. Company profile. Company profile berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan seperti alamat, visi dan misi, kontak, produk atau jasa yang ditawarkan, dan lain-lain. Yang kedua, government. Web ini digunakan untuk organisasi resmi seperti organisasi pemerintah. Web ini berfungsi agar masyarakat dapat mengakses info-info terbaru dari pemerintah. Yang kedua, e-commerce. Website e-commerce berfungsi sebagai toko Anda internet, sehingga di web ini Anda dapat melakukan transaksi jual beli. Yang keempat, berita dan informasi. Web berita dan informasi berfungsi untuk menyebarluaskan berita. Web jenis ini mampu menarik banyak pengunjung sebagai media untuk sumber informasi. Yang kelima, blog. Blog berfungsi untuk menuliskan ide, pengalaman pribadi, informasi, dan lain-lain. Banyak blogger yang sukses dan dapat menghasilkan pendapatan melalui blog yang mereka kelola. Yang selanjutnya, CSS atau Shading Style Sheet merupakan salah satu bahasa desain pada web yang dapat mengatur format tampilan sebuah halaman web yang dirancang menggunakan penanda atau markup language. CSS digunakan untuk mendesain halaman web seperti HTML dan XHTML. Tetapi sekarang CSS bisa diaplikasikan untuk sebagai dokumen XML, termasuk SVG dan XUL, bahkan Android. Yang selanjutnya, PHP, Hypertext Processor. Bahasa pemrograman Hypertext Processor merupakan web server site yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang berfungsi untuk membangun halaman website yang dinamis. Dinamis merupakan sebuah halaman yang dibuat berdasarkan permintaan user, dan informasi yang akan diterima user adalah informasi yang terbaru. Yang selanjutnya, database. Yang pertama, SQL atau Structured Query Language. SQL merupakan sebuah aplikasi komputer yang dimana membahas tentang konsep Relational Database Management System atau RDBMS, yang dimana bahasanya telah terstruktur dan digunakan untuk membangun basis data. Dari pengertian dan fungsi yang telah dipaparkan di atas, SQL dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan perintah. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language kepanjangan dari DDL. Perintah ini merupakan sebuah perintah dasar yang ada pada SQL, yang dimana tujuannya untuk membangun struktur database. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Dalam SQL ada perintah manipulasi data yang dikenai dengan Data Manipulation Language atau DML. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL. Perintah SQL yang terakhir yaitu DCL, yang dimana digunakan untuk mengatur apa saja yang dapat dijalankan oleh pengguna. Yang selanjutnya, MySQL. MySQL merupakan jenis database yang banyak peminatnya dan banyak digunakan untuk membuat halaman web yang dimana data sebagai sumber data dan pengolahan datanya. MySQL juga memiliki beberapa fungsi dasar yang dimana perlu diketahui oleh para penggunanya. Berikut beberapa fungsi dari MySQL. Yang pertama, sum. Fungsi ini berfungsi untuk pengguna dalam menjumlahkan file yang dimana berisi data angka. Yang kedua, count. Count digunakan untuk menghitung basis dalam suatu tabel atau lebih. Yang ketiga, min.
Fungsi ini digunakan untuk menyeleksi nilai minimal dari file dengan data integer. Yang keempat, max, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menyeleksi nilai tertinggi dari file berdata integer. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, kerangka kerja. Dalam perancangan kerangka kerja ini dibuat dengan beraturan dengan melalui beberapa tahap di mana dapat mempermudah pekerjaan dan setiap tahap membentuk tahapan dalam pembuatan sebuah sistem. Yang terdiri dari rumusan masalah, mempelajari literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, testing dan implementasi sistem, dan pembuatan laporan. Yang selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. Grosir Siti Botania berdiri pada pertengahan tahun 2013. Pemilik yang berasal dari Bengkalis yang mengadu nasib di kota Batam dengan melalui merintis membuka usaha minimarket yang memberi harga grosir. Grosir Siti Botania, salah satu minimarket yang pertama kali dibangun di kawasan Komplek Botania. Seperti yang diketahui, pada awal pembukaan sebuah bisnis masih sepi dan belum memiliki konsumen. Tetapi minimarket ini mampu bertahan dan bersaing dengan toko-toko lainnya. Yang selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi salah satu toko sembako terlengkap yang melayani grosir dan retail yang dilakukan dan diterima dengan baik serta mampu bersaing di Batam. Misi, yang pertama, menjadi pusat perbelanjaan sembako dengan produk, harga, dan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, menyediakan produk yang lengkap dan kualitas serta harga yang mampu bersaing. Yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan dari segi keamanan dan kenyamanan beberapa dengan jaminan garansi atau produk yang dibeli. Yang selanjutnya, struktur organisasi dan fungsi operasional. Pada setiap posisi jabatan yang diberikan oleh perusahaan, tentunya masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas tugas yang mengikuti prosedur yang ada pada perusahaan. Berikut struktur pada Grosir Siti Botania. Pemimpin grosir, bagian administrasi 2, perancangan sistem, salesman, kasir, SPG. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih.